Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Langsung saja, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar kita hari ini. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya setelah kalian menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi dan juga mampu untuk menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang kalian baca atau kalian dengar dengan baik tentunya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyajikan sebuah teks, salah satu teks singkat yang nantinya akan Ibu bacakan, dan Ibu harap kalian akan bersama-sama mencermati teks yang akan Ibu bacakan ya. Ini ada teks singkat yang berjudul Bulan. Ibu bacakan. Bulan adalah satelit alami planet Bumi. Ia selalu bergerak memutari porosnya, yaitu Bumi, setiap 27,3 hari. Oleh karenanya, bulan tidak terlihat di belahan bumi yang sama sepanjang waktu. Perputaran bulan mengelilingi bumi juga menyebabkan ia terlihat hanya pada malam hari. Saat malam, bulan seolah-olah terlihat seperti memiliki cahaya sendiri. Padahal, cahayanya merupakan pantulan dari cahaya matahari. Di bulan tidak ditemukan air, udara, serta sistem pelindung sekuat lapisan atmosfer yang melindungi permukaan bulan dari hantaman benda langit seperti asteroid atau komet. Oleh karena itulah tidak ada kehidupan di bulan. Hantaman benda langit tersebut menyebabkan kawah-kawah di permukaan bulan. Kawah paling besar bernama Clavius. Ia memiliki diameter sejauh 230 km dan kedalamannya sedalam 3,6 km. Nah, ini ada teks singkat mengenai bulan. Dijabarkan di sini apa sih bulan? Bulan itu apa? Dijelaskan bahwa bulan ini adalah satelit alami planet Bumi. Kemudian apa saja yang ada di bulan? Ternyata di bulan itu tidak ada air, tidak ada udara, dan juga sistem pelindung sekuat lapisan atmosfer. Seperti itu. Nah, setelah kalian tadi menyimak ya, Ibu sudah membacakan teks singkat ini. Kemudian pertanyaannya adalah, kira-kira teks yang tadi sudah kita baca bersama-sama, yang sudah kalian simak ini termasuk ke dalam teks apa? Ayo, siapa yang tahu kira-kira tadi teks yang berjudul bulan itu termasuk ke dalam jenis teks apa? Apa? Teks laporan hasil observasi, betul. Jadi teks yang tadi kita baca bersama-sama itu adalah merupakan salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Kira-kira apakah ada anak-anak yang sudah tahu tentang apa itu teks laporan hasil observasi? Kalau belum, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, jadi teks laporan hasil observasi ini mendeskripsikan tentang suatu objek, tetapi tidak hanya sekedar mendeskripsikan atau menjabarkan. Kita dapat mendeskripsikan objek tersebut dengan syarat kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Kita melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap objek tersebut, baru kita dapat menggambarkan atau mendeskripsikan objek tersebut. Jadi ini bedanya teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Ya, kalau misalnya teks deskripsi hanya melakukan pengamatan dari apa yang kita lihat, kalau misalnya teks laporan observasi kita harus betul mengamati secara sistematis, yang melakukan hasil observasi, baru nanti hasil observasinya itu bisa dituangkan ke dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Kemudian objek apa saja yang bisa kita teliti atau bisa kita amati, gitu ya. Jadi objek di dalam teks laporan hasil observasi ini bisa berupa keadaan alam, kemudian bisa juga kondisi perilaku seorang, atau misalnya kondisi sosial di suatu tempat, bisa juga kondisi budaya, atau bisa benda yang kita amati, dan lain sebagainya. Seperti itu ya.
Kemudian ada 5 ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi yang dibahas tentang suatu objek. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa objek dari teks laporan hasil observasi ini bisa berupa keadaan alam, bisa juga suatu perilaku, bisa juga keadaan sosial, kemudian bisa kondisi budaya dan lain sebagainya. Jadi bebas ya. Kemudian objek yang dibahas ini bersifat umum. Tadi Ibu sudah memberikan contoh teks tentang bulan ya, itu dibahas secara umum, bulannya saja, jadi tidak spesifik apa sih yang dibahas, bagian-bagian dari bulan itu tidak, jadi bulan secara umum saja yang dibahas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan ya, karena teks laporan hasil observasi ini harus sebelumnya harus dilakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Artinya, ketika tadi kita menjelaskan tentang bulan, itu harus berdasarkan ilmu yang ada gitu. Jadi betul-betul dilakukan observasi, betul-betul dilakukan pengamatan, baru dapat disajikan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Kemudian objek yang dibahas ini secara sistematis atau urut. Maksudnya apa? Ini masuk ke ciri-ciri yang kelima, yaitu dirinci. Perincian objeknya bisa mulai dari definisi, bisa setelah definisi baru kita masukkan klasifikasi atau ciri objek yang dijabarkan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Jadi artinya sistematis ini runtut seperti itu ya, mulai dari definisi, klasifikasi objek, kemudian bisa jadi ke ciri objek dan lain sebagainya, tergantung apa yang kita observasi atau apa yang kita amati dari objek tersebut. Kita lanjut, ada fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, fungsi yang pertama yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi ini bisa menjadi wadah ketika kita memiliki tugas ataupun kegiatan pengamatan. Ini hasil kegiatan pengamatannya bisa kita tuangkan ke dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan dasar penyusunan keputusan dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi apa yang sudah kita amati, semua prosesnya ini bisa dituangkan ke dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Yang ketiga bisa jadi sebagai sarana pendokumentasian. Jadi selain video ataupun foto, nah teks laporan hasil observasi ini bisa juga menjadi sarana pendokumentasian untuk mengabadikan hasil pengamatan atau hasil observasi yang sudah kita lakukan terhadap suatu objek. Dan yang terakhir yaitu sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, bisa ketika kalian mencari informasi, misalnya tadi tentang bulan, kalian bisa membaca sebuah buku artikel gitu ya dari hasil laporan hasil observasi dari seseorang. Jadi misalnya ketika seseorang melakukan pengamatan atau observasi terhadap bulan dan hasilnya itu dituangkan ke sebuah teks laporan observasi, itu bisa menjadi sumber informasi terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena teks laporan hasil observasi ini sudah pasti berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh si penulisnya. Jadi tidak sembarang menulis tentang suatu objek. Seperti itu ya. Kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks hasil observasi. Sebelum menyimpulkan isi dari teks hasil observasi, kalian harus tahu dulu tentang kalimat utama dan juga gagasan utama. Kita akan bahas yang pertama yaitu tentang kalimat utama. Kalimat utama ini merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung gagasan utama. Nah, letaknya ini bisa ada di awal ataupun di akhir paragraf. Ada juga kalimat utama yang terdapat di awal dan juga di akhir paragraf sekaligus gitu ya. Jadi ada yang hanya di awal saja, ada yang di akhir, ada juga yang campuran, ada di awal dan juga di akhir secara bersamaan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gagasan utama. Nah, gagasan utama ini adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Gagasan utama dirumuskan dari sebuah kalimat utama. Jadi, sebelum kita menentukan gagasan utama, kita harus tahu dulu dan kita harus bisa menentukan yang mana sih kalimat utama dari sebuah paragraf yang ada di dalam sebuah teks hasil laporan observasi. Gitu ya.
Kemudian adapun pengembangan paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya yaitu deduktif. Deduktif ini artinya gagasan utamanya ada di awal. Kemudian induktif, kalau induktif gagasan utamanya ada di akhir. Dan ada juga campuran yang gagasan utamanya ada di awal dan juga akhir. Ya, kalau misalnya gagasan jenis paragraf deduktif ini kan gagasan utamanya ada di awal, berarti kalimat utamanya juga sudah otomatis ada di awal karena gagasan utama ini diambil dari kalimat utama. Ketika kalian sudah tahu kalimat utamanya, maka dengan mudah kalian mengambil inti dari kalimat tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai gagasan utama. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh teks berikut. Ini ada satu buah paragraf ya. Ibu bacakan, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak, seperti manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, udara, api, dan batu. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram lahir dan batin. Nah, ini ada salah satu contoh paragraf ya. Kita akan coba menyimpulkan isi dari paragraf tersebut. Ini yang langkah pertama yang harus kita temukan adalah kita harus menentukan dulu kalimat utamanya sebelum nantinya kita mencari gagasan utamanya. Yang mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya ada di awal ya. Jadi kalimat utamanya ini adalah lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Jadi ini adalah inti dari sebuah paragraf tadi ya yang sudah kita baca bersama-sama. Ini adalah kalimat utamanya. Bagaimana cara menentukan gagasan utama? Ketika kita sudah mendapatkan kalimat utamanya, dengan mudah kita tinggal mengambil intisari dari kalimat utama tersebut. Kalau kalimat utamanya tadi adalah lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Kita ambil intinya saja. Nah, ini jadi gagasan utamanya yaitu lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan timbal balik. Ini yang pertama adalah kalimat utamanya, yang kedua adalah gagasan utamanya. Seperti itu. Jadi mudah ya cara menentukan atau menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi. Kalian harus menentukan dulu kalimat utama dari setiap paragraf. Ingat, dari setiap paragraf, bukan dari satu teks penuh ya. Jadi kalau untuk menyimpulkan kalian harus mencari kalimat utama dari setiap paragraf gitu. Kalau misalnya teksnya ada 3 paragraf, jadi kalian harus menentukan 3 gagasan utama. Kemudian untuk menyimpulkan isi secara keseluruhannya, 3 gagasan utama dari 3 paragraf itu kalian simpulkan, kalian buat menggunakan kalimat atau kata-kata kalian sendiri menjadi sebuah paragraf yang padu, yang singkat tapi tidak mengurangi makna aslinya walaupun menggunakan bahasa kalian sendiri. Seperti itu ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan materi kita hari ini dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.